Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 10 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Puskesmas Cimanuk, Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan ramah anak tingkat nasional. Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon lakukan sosialisasi perwal tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK. Tekan angka kriminalitas, Polsek Ciruas Kota Serang razia penjual minuman keras. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas Cimanuk Kabupaten Pandeglang berhasil meraih penghargaan terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori pelayanan ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA RI. Puskesmas Cimanuk menjadi satu-satunya puskesmas ramah anak di Provinsi Banten. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas Cimanuk, Kabupaten Pandeglang berhasil meraih penghargaan terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori pelayanan ramah anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA RI. Kepala BLUD Puskesmas Cimanuk, Mahmudi mengatakan bahwa Puskesmas Cimanuk mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian PPPA untuk kategori pelayanan ramah anak, yang mana penghargaan tersebut dinilai dari 11 provinsi. Pihaknya sangat bersyukur karena dapat memperoleh prestasi tingkat nasional. BLUD UPT Puskesmas Cimanuk menjadi satu-satunya puskesmas ramah anak di Provinsi Banten. Mahmudi menambahkan pihaknya sangat berterima kasih kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Raden Dewi Setiani, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DP2KBP 3A Kabupaten Pandeglang yang telah memberikan arahan dan dukungannya, sehingga BLUD UPT Puskesmas Cimanuk dapat menyelesaikan standarisasi puskesmas ramah anak tingkat nasional yang dinilai oleh Kementerian PPPA. Standarisasi pelayanan ramah anak meliputi banyak kegiatan. Di antaranya, melakukan penyuluhan UKS atau usaha kesehatan sekolah di berbagai sekolah. Lebih lanjut, Mahmudi mengungkapkan semoga dengan penghargaan yang diraih dapat meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Status puskesmas ramah anak ini akan banyak mendapatkan tantangan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk menekan tingkat kriminalitas, Polsek Ciruas bersama dengan Satpol PP Kota Serang melakukan operasi razia penjual minuman keras di Kecamatan Ciruas. Dari razia tersebut berhasil diamankan minuman keras jenis tuak dari beberapa lokasi. Berikut laporan dari Mila dari Hot Radio Serang. Guna menekan tindak kriminal akibat beredarnya minuman keras, Polsek Ciruas, Polres Serang bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Desa Ranjeng melakukan aksi razia penjual minuman keras di Kecamatan Ciruas. Pada saat dikonfirmasi, Kapolsek Ciruas yakni Kompol Hasan Khan mengatakan akan mengamankan semua bentuk minuman keras. Razia miras dilakukan pada tanggal 8 Januari 2023 dan berhasil mengamankan minuman keras jenis tuak dari beberapa lokasi. Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Sabta Mulyana berharap kegiatan ini menjadi contoh desa lain di Kecamatan Ciruas agar masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika mengetahui penjualan miras di daerahnya. Saya Mila dari Hot Radio Serang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon melakukan sosialisasi perwal tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih paham tentang fungsi dan tugas LKK. Berikut Denis Setiawan dari Radio KIS FM Cilegon. Pemerintah Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta menggelar sosialisasi Peraturan Wali Kota atau Perwal Kota Cilegon nomor 73 tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK. Warga dan LKK diharapkan paham terhadap tugas dan fungsi LKK. Lurah Pabean, Nurul Hadiati menjelaskan, pihaknya berharap dengan sosialisasi Perwal LKK bisa terbangun sinergisitas, sehingga bisa berpartisipasi aktif dalam membangun kampung atau wilayah. Nurul menjelaskan pihaknya juga berharap dengan peran penting LKK, berbagai aktivitas kemasyarakat bisa semakin meningkat. Di samping sosialisasi Perwal, papar Nurul, dalam kesempatan tersebut dirinya juga menggelar salah satu pelantikan LKK, yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK. Terpisah Kepala Bagian Pemerintahan, Lilit Basuki mengungkapkan, diperbolehkan jika masih menjabat untuk dilakukan perpanjangan periode hingga 5 tahun, namun hal itu tentunya berdasarkan kesepakatan warga. Lilit menambahkan jika periodisasi 5 tahun tersebut mengikuti aturan dari pusat, termasuk juga penambahan lembaga di LKK. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.